Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dian Rifyati selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan dan teman-teman mahasiswa kelas B Ilmu Pendidikan yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Syama Al-Fata dengan nomor induk mahasiswa 2121185 kelas B program studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang batasan pendidikan guna memenuhi syarat ujian akhir semester ilmu pendidikan. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan atau saya paparkan, yang pertama mengenai pengertian dari batasan usia pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan usia pendidikan itu menurut undang-undang. Yang ketiga, bagaimana periodisasi pendidikan Islam. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang membatasi kemampuan pendidikan. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian batasan usia pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, karena apa? Karena pendidikan tersebut sebagai sebuah kegiatan, proses, hasil, dan ilmu. Jadi, semua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, di sini pada dasarnya batasan usia pendidikan itu dilakukan secara sadar dalam kehidupan manusia seumur hidup. Nah, adapun pendidikan seumur hidup itu mempunyai ruang lingkup sepanjang rentang kehidupan manusia. Nah, artinya apa? Seluruh kegiatan pendidikan berlangsung dalam kehidupan manusia dan juga berlangsung di mana saja. Jangka waktu dan tempat kegiatan pembelajaran itu mencangkup dan memadukan semua tahapan pendidikan dan tidak terhenti pada seluruh kegiatan pendidikan masa sekolah saja. Nah, jadi pendidikan seumur hidup itu meliputi semua pola kegiatan, baik pendidikan formal, informal maupun non-formal. Nah, kemudian adapun jika kita mempersoalkan batasan-batasan pendidikan, maka yang dimaksudkan batasan pendidikan tersebut menurut Profesor Constant dan Charlotte Bohler mengemukakan bahwasanya batasan usia pendidikan merupakan proses nyata pendidikan dalam waktu tertentu. Nah, seperti pada tingkatan-tingkatan ataupun periode-periode perkembangan anak. Nah, karena perkembangan ataupun periode-periode anak tersebut harus memiliki batas pendidikan dalam usianya masing-masing. Melanjut ke materi selanjutnya, yaitu batasan usia pendidikan menurut undang-undang. Nah, sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana menurut pasal tersebut ada tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ada beberapa ketentuan hukum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia. Nah, yang mana
dijelaskan terkait dengan batasan usia pendidikan dan maksimal untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Tahun 2002 dijelaskan bahwa batas pendidikan siswa yang pertama dimulai dari jenjang usia TK. Nah, pada jenjang usia TK tersebut paling rendah anak usia 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A, dan paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Kemudian menginjak ke usia selanjutnya, yaitu jenjang sekolah dasar, yang mana pada jenjang usia tersebut calon peserta didik baru yaitu kelas 1 SD harus memenuhi syarat usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli berjalan. Nah, 6 tahun tersebut dilalui kemudian menganjak ke jenjang pendidikan selanjutnya, yakni jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, pada usia SMP ini anak harus berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan sudah menyelesaikan kelas 6 ataupun sederajat. Adapun tingkat pendidikan yang terakhir yakni jenjang sekolah menengah atau SMA. Nah, pada usia ini calon peserta didik berusia paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat. Untuk periodisasi pendidikan Islam yang pertama yaitu pendidikan pranatal, yang mana pendidikan ini terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Akan saya jelaskan satu persatu mulai dari fase pemilihan jodoh. Nah, fase ini adalah fase persiapan bagi seseorang yang sudah dewasa untuk menghadapi hidup baru, yaitu berkeluarga. Nah, salah satu pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang yang sudah dewasa itu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat, sebab masalah ini sangat mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangga nantinya. Melangkah ke materi selanjutnya yaitu mengenai periodisasi pendidikan Islam. Nah, bahwasanya perjalanan manusia itu melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, maka pembahasan tentang pendidikannya pun harus difokuskan pada tahapan-tahapan tersebut, yang biasanya disebut dengan periodisasi pendidikan Islam. Nah, adapun periodisasi pendidikan Islam yang dimaksud ialah yang pertama ada pendidikan Islam masa pranatal, yang mana meliputi pemilihan jodoh, kemudian pernikahan, dan yang terakhir kehamilan. Yang kedua yaitu pendidikan Islam masa pasca-natal, yang meliputi pendidikan bayi, kanak-kanak, anak-anak, hingga pendidikan usia dewasa. Kembali ke periodisasi pendidikan Islam yang kedua yaitu ada pendidikan pasca natal atau tarbiyah ba'dal wiladah. Nah, pada fase ini juga terdapat beberapa tahapan usia pendidikan manusia mulai dari bayi hingga dewasa. Yang pertama pendidikan bayi. Nah, pada fase ini biasanya usia 0 sampai 2 tahun. Di mana fase ini kehidupan manusia rentang, yang mana kehidupan manusia ini tergantung pada bantuan dan pemeliharaan pihak lain, terutama si ibu. Nah, dalam periode ini peranan seorang ibu itu sangat besar dalam memberikan perkembangan si bayi. Nah, pada fase selanjutnya yaitu fase pernikahan. Nah, awal mula pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan pernikahan, karena
pernikahan yang baik dilandasi oleh keinginan untuk memelihara keturunan dengan adanya dorongan rasa aman, sejahtera, dan sakinah, yang mana pada fase ini pemilihan pasangan sebelum menikah pun menjadi kepedulian utama dalam merancang pendidikan anak. Nah, kemudian yang terakhir fase kehamilan. Nah, pada fase ini proses pendidikan sudah bisa dimulai, walaupun masih secara tidak langsung, karena pada masa kehamilan ini biasanya kan berjalan selama 9 bulan, walaupun masa itu relatif lebih pendek daripada masa selainnya. Namun pada periode ini memberikan makna sangat penting bagi proses pembentukan kepribadian anak berikutnya. Fase pendidikan selanjutnya yaitu pada masa kanak-kanak, yang mana berlangsung pada usia 2-6 tahun. Nah, pada masa ini seorang anak cenderung untuk mencari mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, tugas ibu dalam membimbing anak sehingga ia akan sampai pada penghargaan terhadap nilai-nilai tertentu dalam pendidikan. Nah, dalam mendidik anak pada fase ini, orang tua harus mengambil jalan tengah. Maksudnya apa? Jangan terlalu lunak, kemudian jangan juga terlalu ekstrim. Karena orang tua harus memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh anak semasa itu. Nah, pada usia selanjutnya yaitu usia 6-12 tahun, yang mana usia ini masuk dalam pendidikan anak-anak. Nah, pada periode anak-anak ini ditandai dengan masuknya anak ke sekolah dasar hingga usia 12 tahun. Nah, masa sekolah dasar ini maksudnya pada masa ini anak harus mulai dibekali dengan pengetahuan dasar yang tentunya itu dianggap penting untuk keberhasilan anak di kemudian hari. Nah, materi pendidikan dasarnya pun harus diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan kejiwaan anak pribadi. Nah, biasanya materi yang diberikan pada anak usia 6-12 tahun ini atau usia sekolah dasar itu meliputi masalah keimanan, kemudian membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, puasa, dan pada usia selanjutnya yaitu usia 12-21 tahun, yang mana usia ini masuk dalam usia pendidikan remaja. Nah, masa remaja ini ditandai dengan adanya pubertas. Kemudian anak-anak pada masa ini sudah mampu dan memahami nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan. Nah, untuk itulah pada periode ini sangat baik untuk membantu anak-anak dalam menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai terutama yang bersumber dari agama. Karena perkembangan agama pada usia-usia ini sangat penting. Nah, apabila mereka telah memahami ajaran agamanya dan sudah mulai terbiasa untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah, kemudian menerapkan ketentuan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka akan mulai terlatih untuk memahami perintah agama dan menghentikan larangan dari ajaran-ajaran agama. Pada usia pendidikan terakhir yaitu pendidikan dewasa. Nah, pendidikan usia dewasa ini bisa dikatakan dengan masa ketenangan jiwa, kemudian ketetapan hati dan keimanan yang tegas. Namun terkadang sering kita jumpai pada orang-orang dewasa juga masih merasakan keguncangan jiwa. Nah, tetapi tidak sehebat pada usia-usia remaja. Hal itu
wajar terjadi karena mengingat persoalan hidup tetap saja timbul sekalipun mereka telah mencapai pada usia-usia dewasa. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang membatasi kemampuan pendidikan. Nah, pada materi ini terdapat 3 faktor utama yang membatasi kemampuan pendidikan. Yang pertama ada faktor dari anak didik itu sendiri. Nah, dalam hal ini semua anak itu mempunyai potensi sendiri-sendiri yang dinamakan perlengkapan dasar maupun perlengkapan ajar. Karena setiap potensi yang dimiliki anak tersebut berbeda baik dalam segi kualitasnya atau dalam segi bidang-bidang potensinya. Nah, kemudian yang kedua dari faktor si pendidik ataupun guru. Nah, kalau anak didik dapat dikatakan merupakan salah satu pihak yang membutuhkan pendidikan, maka pendidikan adalah sebuah pihak yang memberikan pendidikan. Nah, dalam memberikan pendidikan atau menyadarkan kepada anak, seorang pendidik harus memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan metode yang tepat. Nah, oleh sebab itu faktor kemampuan pendidik dengan metode kemudian gaya yang dipergunakan dalam memberikan pendidikan juga ikut menentukan hasil-hasil yang nantinya diperoleh karena usaha dari pendidikan seorang guru ataupun pendidik tersebut. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan, yang mana faktor ini sering dijumpai pada anak-anak usia perkembangan remaja pada umumnya, karena usia remaja itu menjadi usia yang sangat labil dengan adanya pergaulan-pergaulan di luaran sana. Nah, adapun faktor utama yang mempengaruhi baik dari segi positifnya kemudian negatifnya itu terwujud melalui beberapa aspek. Yang pertama karena aspek tempat tinggalnya. Nah, seorang anak mampu memperoleh pendidikannya. Yang pertama karena tempat tinggal dari anak tersebut, baik dari keluarganya, kemudian dari teman-teman tempat tinggal si anak tersebut. Kemudian yang kedua ada yang diperoleh dari buku bacaan. Nah, seorang anak ketika dia memperoleh pendidikan secara formal, dia akan memperoleh suatu pengetahuan dari buku maupun media-media lainnya. Kemudian ada juga macam-macam kesenian yang mana meliputi bioskop, kemudian wayang, ketoprak, ludruk, dan lain sebagainya. Nah, wujud-wujud dari media-media tersebut mampu mempengaruhi pendidikan yang diperoleh dari si anak tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai batasan usia pendidikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang, apabila terdapat kekeliruan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.